Ya, oke. Semua tolong bisa di-mute supaya bisa dengar semuanya dulu, oke? Bisa di-mute. Jadi gini, kakak-kakak, saya ini setelah kita sudah kurang lebih hampir 10 hari ya. Dari kondisi ini mungkin lebih. Kayaknya kita sudah 2 minggu. Nah, ketika puncak-puncak kejenuhan itu mulai muncul, sebenarnya kita ini ketika kejenuhan itu di saat kita itu banyak memikirkan tentang diri kita, rumah kita, gitu ya. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, mulai berpikir tentang orang lain, kita berpikir sesuatu tentang hidup yang bisa menolong dan peduli dengan orang lain, itu hidup kita ini jadi lebih, apa ya, beban itu setidaknya menjadi berkurang. Gitu. Nah, yang saya heran, contohnya adalah gini, hidup kita ini jadi juga lebih produktif. Sebenarnya jujur harusnya kita harus lebih produktif dengan kondisi yang semuanya ini serba cepat dan menjadi lambat. Kalau kemarin saya diskusi ngobrol sama Robi itu kan, segala sesuatu kan kita ini cepat. Bangun pagi, tiba-tiba tek, sudah sore. Senin sudah kembali lagi ke Senin. Selasa sudah lagi kembali ke Selasa. Anak-anak sekolah tidak terasa seminggu dilewatin, gitu ya. Jadi begitu banyak hal yang semuanya itu serba cepat. Saya merasa ini semuanya sedikit melambat. Contoh kemarin saya mencoba ini, saya mencoba untuk pesan aromaterapi gitu. Biasanya aromaterapi saya pesan dalam waktu 1 jam udah datang. Dia bilang nggak bisa Pak, ini tutup. Tutup besok ya Pak, besok. Besoknya juga tetap nggak bisa, besok lusa. Jadi waktu itu sepertinya itu menjadi lebih longgar. Nah, sebenarnya ketika waktu itu menjadi semakin lambat sepertinya, Tuhan itu sedang sepertinya mengerem untuk kita itu kembali lagi hal-hal yang bisa lebih produktif. Berbicara tentang kualitas. Tadi pagi saya senang sekali. Kami hamba-hamba Tuhan dari sinode kami diminta untuk fellowship. Makanya setiap minggu nanti kami akan fellowship. Kami ngobrol, ada satu kalimat yang menarik, yaitu dia berkata begini, spiritual strong and healthy life. Artinya hidup itu yang rohani kita menjadi lebih kuat, sementara hidup kita jadi lebih sehat. Contoh, cuci tangan, bersih. Ini anak-anak ini sekarang sudah begini, handuk harus sendiri-sendiri. Gitu. Ini enggak loh, satu handuk itu bisa rame-rame loh. Bayangin. Sekarang handuk sendiri-sendiri. Kita saling ingatkan, sudah cuci tangan belum? Kemudian baru masuk rumah, ayo cepat mandi. Jangan masuk kamar dulu. Hidup kita tuh jadi lebih, makan, jangan banyak makan gorengan. Jadi, hidup kita tuh menjadi lebih sehat. Nah, masalahnya spirit kita ini apakah menjadi semakin kuat apa enggak? Ada seorang hamba Tuhan berkata gini, bahkan sekarang ini bisa jadi orang yang kuat semakin kuat, orang yang lemah makin lemah. Saya malah nggak melihat begitu. Malah banyak orang sekarang mencari Tuhan. Saya melihat di Facebook itu bagaimana negara-negara itu luar biasa sekarang mencari Tuhannya. Sekarang ini di Amerika ada yang namanya drive-in church. Artinya orang ke gereja itu naik mobil. Nanti lain kali kita coba lah cari parkiran yang luas gitu dah. Nah, dia parkir naik mobil, kemudian memuji Tuhan. Kemudian di apartemen orang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kabar terakhir di sebuah billboard besar di mana di Jakarta,
dibuka satu ayat Mazmur 91. Siapa yang komplain? Siapa yang protes? Nggak ada. Malah hari-hari seperti inilah sebenarnya, ini adalah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Kita itu menjadi sepertinya melambat, tapi ada kesempatan untuk secara spiritual makin kuat dan membagikan sesuatu. Nah, kalau kita mikirin terus keadaan kita, bayar listrik, bayar air, semuanya menumpuk jadi satu, semua akan ngalami. Saya juga ngalami. 2 hari yang lalu saya ngalami, saya cerita. Aki saya mati, kemudian saya dorong jatuh, sampai di tempat aki masih mogok. Ternyata orangnya bilang, Pak, akinya ini sudah suat, tinggal 14%. Harus beli aki. Sementara itu baru 5 bulan. Jadi buat saya itu aduh duit lagi. Baru nyampe di kantor dapat berita, Pak Tony, mobilnya Exora sudah jadi. Ditunjukin notanya. Waduh, bayar lagi. Mumet lagi. Tetapi kalau kita mikirin kayak begitu, maka hidup kita tidak menjadi produktif. Kita juga memikirkan berita-berita yang jelek-jelek. Sampai hari ini saya filter. Maaf, termasuk nubuatan-nubuatan. Orang menubuatkan ini, menubuatkan itu, sudah. Itu saya tutup. Saya cuma bisa melihat firman Tuhan saja. Kenapa? Nubuatan orang bisa salah. Firman Tuhan aja pernah berkata begini, aku sudah bernubuat demi namamu. Yesus bilang apa? Aku nggak kenal kamu. Bayangin. Sampai seperti itu. Jadi menurut saya, mari kita back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi pada akhir-akhir zaman ini. Sudah, kita nggak usah sibuk-sibuk dengan yang orang sekarang mulai lagi dengan nubuatan-nubuatan dulu diungkapin lagi. Sudah, kembali ke firman Tuhan. Kenapa? Nubuatan-nubuatan itu tidak membawa damai sejahtera, tapi malah membawa ketakutan demi ketakutan. Salah satu ciri nubuatan daripada Allah, itu adalah selalu ada yang namanya jika. Jadi, akan terjadi demikian jika. Akan terjadi demikian jika. Termasuk semua tentang ada di Yesaya, di 2 Tawarikh, mau di Yeremia, itu semua tetap ada kata-kata jika. Jadi nubuatan itu akan terjadi atau hukuman itu terjadi jika, kalau, pasti ada jikanya. Dan itu yang bisa menguatkan kita. Nah, seringkali yang terjadi adalah apa? Nubuatan terputus. Yang kedua adalah nubuatan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Sehingga yang terjadi apa? Ketakutan demi ketakutan. Itu tidak membangun buat saya, malah itu menyesatkan buat saya. Kita semakin hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak membuat kita itu takut kemudian punya hubungan yang intim dengan Dia. Tuhan rindu seperti orang tua, hubungan itu terjalin karena kita itu mencintai Dia. Nah, hari-hari ini mari spiritual ini dibangkitkan lagi gitu. Nah, saya melihat sebuah firman Tuhan yang menarik itu di 2 Tawarikh. Ini adalah hari-hari ini begitu banyak orang-orang itu menggunakan ayat ini, dan memang benar apa yang terjadi di situ. Kita buat 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Semua pasti pernah baca ini. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta, nah ini loh, ini yang keren, memulihkan negeri mereka. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, apa yang terjadi hari-hari ini, itu tetap ada peluang dan kesempatan pencurahan Roh Kudus terjadi dan mujizat terjadi. Pekerjaan Tuhan juga terjadi. Orang berkata apapun secara ekonomi apapun, Tuhan bisa membuat sekecil virus itu aja membuat memporak-porandakan seluruh dunia. Apalagi kalau Tuhan mau memulihkan bangsa ini. Itu bagi Dia sangat mudah. Tetapi yang diperlukan adalah pertobatan. Yang diperlukan adalah doa dan seruan. Maka hari-hari ini, saudara, mari kita itu fokus kepada apa? Spiritual strong. Ya, strongly spiritual.
Nah, itu penting. Nah, kalau kita melihat pada ayat-ayat sebelumnya, nah ini ayat sebelumnya. Ini adalah sebenarnya 2 Tawarik pasal 7. Ini kan berbicara tentang Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Salomo, penampakan yang pertama itu adalah ketika dia dalam ketakutan untuk menjadi raja. Kemudian Tuhan bilang, kamu ini mau minta apa? Dan penampakan yang kedua adalah ketika Salomo selesai membangun bait Allah. Dan kemudian waktu Allah menampakkan diri kepada Salomo, ayat 11 begini. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit dan sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, kalau seandainya peristiwa-peristiwa itu terjadi, nah ini lihat nih, jika peristiwa-peristiwa yang buruk terjadi, pasti ada. Kalau jika demikian, maka pasti ada pengecualian. Kalau umatku dan umatku yang atasnya namaku disebut dan seterusnya, maka dikatakan begini, aku akan memulihkan negeri mereka. Jadi kondisi-kondisi yang saat ini seperti ini, itu membuat kita itu harus malah merendahkan diri. Merendahkan diri itu kita bisa saling peduli satu dengan yang lain. Saudara bayangkan ya, sekarang sudah muncul gereja tanpa tembok. Dari mana? Dari online. Kita sudah tidak lagi melihat kamu dari gereja mana. Mega church runtuh. Artinya runtuh itu artinya begini, gereja yang gede sudah nggak bisa lagi menunjukkan kebesaran gerejanya. Gereja yang banyak jemaatnya sudah nggak bisa lagi menunjukkan kebesaran dan banyaknya jemaat. Sekarang kenapa yang terjadi? Yang terjadi lewat layar kecil saudara ini loh. Lewat handphonemu, lewat laptopmu, lewat tab. Cuma begitu, mau di-entertain apa? Nggak bisa di-entertain sudah. Yang ada adalah apa? Berdoa, merenungkan firman. Ini yang sebenarnya Tuhan mau. Ada kesatuan di antara kita, tidak memandang dari gereja mana, dengan kerendahan hati. Saudara, saya nggak bisa melihat dari gereja satu-satu. Kalau kemarin saya khotbah di gereja itu berbicara tentang ragi itu, ketika dihancurkan, roti, itu ketika dari gandum yang kecil-kecil dipanaskan dan ditumbuk, itu menjadi roti tidak beragi. Itu dari kecil-kecil itu dijadikan satu. Itu yang Tuhan mau. Dari kecil-kecil ini kita dijadikan satu. Kita sudah nggak bisa lihat kamu dari gereja mana, dari mana, nggak bisa. Kita nggak ada batasnya lagi. Sekarang orang bisa mendengarkan firman Tuhan di YouTube, di IG, di mana saja, dia live. Nggak melihat, kamu dari gereja A, kamu nggak boleh ikut join. Nggak bisa. Semua sudah berbicara tentang gereja tanpa tembok. Dan bisa didengarkan di mana saja. Sementara masak, sementara belanja, sementara saudara sedang beraktivitas. Merendahkan diri. Yang kedua, berdoa memang. Saudara, ini waktu-waktunya berdoa. Tadi kesaksiannya Kak Hardi. Misbah keluarga, mendapatkan banyak hal dikuatkan. Mungkin di hari-hari sebelum seperti ini, mesbah keluarga bisa jarang. Kita juga mungkin bisa jadi jarang merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tapi hari-hari ini begitu luar biasa, bukan? Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ayo bertobat, sudah. Kita sudah nggak ada waktu lagi kita main-main, nggak bisa. Dan kemudian, aku akan mendengar dari surga. Tahun ini adalah tahun P. Kita menyuarakan. Suara itu berbicara tentang penyembahan pujian, suara berbicara tentang doa, suara juga berbicara tentang gospel. Ayo suarakan, doakan. Saya percaya saudara tetap mendapatkan mujizat-mujizat, walaupun kecil. Jadi ketika kita merenungkan sesuatu itu mujizat itu kecil. Kak Robi cerita, di tengah dia suntuknya, tiba-tiba cuma ditelepon sama Kak Hardi.
itu bagi dia sebuah siraman yang menguatkan. Kalau saya video call itu kadang karena Kak Robi ini kan habis usung-usung, ya loh, barang-barangnya habis diusung-usung. Saya takut sakit encok kan gitu, ya toh. Nah, artinya kita itu cuma saling memperhatikan satu dengan yang lain dan jadilah jawaban doa bagi banyak orang. Tadi saya ngomong sama satu orang, saya tidak mau sebutkan, saya bilang gini, kamu punya kemampuan lebih di situ, ayo perhatikan yang lain. Mungkin ada orang yang memerlukan. Oh ya, ya kok siap. Nah, ayo kita sama-sama hari-hari ini. Dengan untuk apa? Supaya kita itu bisa saling membangun satu dengan yang lain. Semua yang negatif, semua yang berita-berita nggak penting, sudah buang aja sudah. Supaya kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bagikan yang orang sakit corona sembuh, bagikan dokter yang mencari Tuhan dan bertobat, bagikan ketika tentang puji-pujian, bagikan tentang itu. Supaya kita ini, sekarang ini, hidup ini jadi kita lebih produktif. Mungkin Sylvie sekarang bisa membuat cara make up online. Loh, kan gitu. Saya ini buat Mukidi, loh, seri Mukidi. Saya nggak tahu saudara dengar apa enggak, terserah. Tetapi seri Mukidi, loh, itu saya bagikan, saya buat, itu sudah 21 episode. 21 episode. Saya nggak tahu sampai kapan. Itu kan jadi produktif. Loh. Terus tadi saya habis siaran gila itu. Sama Reki, sama Vicky. Itu siaran dengan green screen. Belum pernah selama ini. Tapi kita mau lakukan itu. Jadi lebih produktif. Itu saya program SMS saya katanya sama anak saya mau diselesaikan. Ada ratusan itu. Rek ono ratusan loh. Anakku ki, loh malah delik. Mereka delik loh. Begini. Saya punya program SMS tentang short message with story. Ya, itu Jojo katanya mau bantu untuk menyelesaikan. Itu ada ratusan. Kita bisa lebih produktif. Hei, Robi, mana tulisan-tulisannya? Kamu sering nulis di Facebook, di Instagram. Ayo, kita bisa lakukan banyak hal. Make up-nya, apa, nyanyi, kayak apa, bisa. Jurnalistik. Itu si Bella itu, apa itu? Kita bisa lakukan. Koryo masak-masak itu aja ya sama Chris. Ya, ajarin masak gimana caranya. Yudi dengan Rizka, dengan program pembuat untuk anak ABK. Bayangin. Ini akan menjadi lebih produktif sebenarnya. Apa saja. Mau jahit, misalkan, ini nih, Lia, katanya jualan itu. Hand sanitizer, mana ini? Lia ini karena jual hand sanitizer. Kan lebih produktif, kreatif. Ya kan? Itu sama si Incu dengan si Franz. Buat kurikulum, buat ini, buat itu. Wah, keren banget. Ayo, kita lihat. Ketika kita melakukan untuk orang lain, kita tuh jadi lebih ringan. Daripada kita mikiri, nanti lama-lama di kepala kita ini ada itu loh, apa namanya? Apa itu? Jeruk pecel. Ini. Jeruk pecel sama koyok di sini. Sudah, ayo. Raise up, raise up. Yang terakhir, ayat yang terakhir dikatakan demikian. ini ada. Bentar ya. Aku ada satu menarik sekali tadi saya baca. Jadi, ayat 21. 2 Tawarik pasal 7 ayat 21. Dan setiap orang yang lewat rumah, R-nya kecil. Rumah ini bisa berbicara rumah saudara, bisa berbicara keluarga saudara, yang amat ditinggikan ini. Kenapa kok rumah itu ditinggikan? Karena Allah hadir di situ. Akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Suatu hari nanti, orang yang akan lewat rumahmu, rumah saudara, rumah saya, lihat keluargamu, lihat keluarga saya, dia akan tertegun. Suatu hari nanti, orang akan melihat Indonesia, dan mereka akan tertegun. Dan dia berkata begini, apa sebabnya Tuhan berbuat demikian atas rumah keluargamu, atas Indonesia?
Kenapa? Karena Tuhan sedang bergerak bekerja untuk rumahmu, bergerak untuk keluargamu, dan bergerak untuk Indonesia. Kenapa? Karena Allah hadir dan ada di Indonesia, di keluargamu, dan di dalam. Amin. Tetap punya semangat ya. Saya boleh sapa satu-satu ya. Sania, semangat. Nah, itu dada tuh. Ya, kalau Incu sama Fran sudah. Lia, kamu telat. Ditunggu main gitarnya tadi. Ya. Oke. Ya, Stefanus. Gimana kabarnya? Terima kasih buat kesaksianmu yang luar biasa. Ya, saya bagikan juga kemarin di radio sampai saya tuh nyampaikan itu sampai mau nangis. Ya. Artinya lihat itu. Ketika doa itu dimunculkan, orang itu akan berbilang begini, siapa sebenarnya Tuhan Yesusmu itu? Itu dahsyat banget. Juan, itu pensil bakarnya tolong dibuang dulu ya. Besok urusannya sama kamu itu, besok ke tempat saya. Ya. Reki, semangat green screen-nya. Ya, oke ya, ini pengalamannya pertama untuk Reki untuk membuat program 2 menitan. Ya, waduh, kamu keterlaluan sekali, Rek. Ya, ada semangka lewat. Ya, oke, ini saya buka, ini mute-nya dibuka semua aja. Silakan, mute-nya dibuka, mute. Ya, boleh sekarang bervelosi bersama-sama sambil menikmati makan yang ada di belakang ya. Turun. Hari ini konsumsi siapa? Yuk. Siapa konsumsi hari ini? Terima kasih konsumsinya Karyo. Terima kasih konsumsinya Karyo. Ya, aku kangen babimu, anu loh, Pak Budi. Pak Budi, Pak. Pak Bejo. Mana wajahmu Kak Bella? Wes kangen we. Tania, bagaimana kabarnya? Bella udah tidur. Ayo boleh ini, boleh. Jangan lupa besok hari Jumat ada Home and Hope ya. Kak Yudi ada Home and Hope